Di video ini, gue mau bongkar 5 peluang usaha di desa yang sering diremehkan orang. Ada 5 usaha di desa yang omsetnya nggak masuk akal. Tapi yang lebih aneh, yang dapat paling banyak justru sering bukan orang desanya sendiri. Di banyak desa, ada orang yang udah puluhan tahun nanam dan beternak di tanah sendiri. Tapi yang akhirnya punya rumah bagus, mobil baru dan tabungan tebal, justru orang kota yang datang belakangan. Mereka nggak pernah nanam atau pelihara 1 ekor pun. Bahkan mungkin nggak pernah nginap di sana lebih dari seminggu. Tapi duit mereka ngalir deras. Ini bukan soal siapa yang kerja lebih keras. Ini soal siapa yang ngerti cara membaca aliran uang yang udah berjalan dan berani ambil posisi di dalamnya. Dan kebanyakan orang nggak pernah diajarkan cara melihat aliran itu. Banyak orang melihat desa sebagai tempat yang sepi peluang. Padahal dari sudut pandang bisnis, desa itu lebih mirip mesin ekonomi yang udah hidup sejak lama. Masalahnya, mesinnya sering bocor di tengah karena nggak ada yang serius ngelola rantainya. Gue kasih gambaran sederhana. Di kota, lu bersaing sama ratusan pemain buat jual satu produk yang sama. Di desa, kadang satu kebutuhan besar cuma dilayani 1 atau 2 orang. Pasarnya nyata, kompetisinya tipis, dan marginnya justru lebih sehat. Tapi kebanyakan orang nyari peluang bisnis dari apa yang lagi tren di internet, bukan dari masalah nyata yang terjadi setiap hari di sekitar mereka. Padahal, uang selalu ngikutin masalah yang belum diselesaikan. Di video ini, gue mau bongkar 5 peluang usaha di desa yang sering diremehkan orang. Bukan yang kelihatan glamor, tapi yang diam-diam bisa muter uang puluhan sampai ratusan juta per bulan kalau dijalankan dengan satu cara berpikir yang benar. Dan di akhir video, gue juga bakal jelasin gimana cara masuk ke salah satu dari 5 peluang ini secara realistis, bahkan tanpa modal besar. Tapi ada satu posisi lain di rantai ekonomi desa yang justru nggak butuh lu nanem atau beternak sama sekali. Dan banyak orang nggak sadar kalau posisi ini sering lebih menguntungkan daripada posisi produksi itu sendiri. Rizal, 27 tahun, nggak punya sawah, nggak punya kandang. Yang dia punya cuma 1 motor pickup kecil dan 1 hal yang kebanyakan orang di desanya nggak punya, yaitu jadwal. Setiap Selasa dan Jumat, Rizal keluar rumah jam 5 pagi. Dia keliling ke 7-10 peternak ayam di 3 desa sekitar. Dia ambil telur, timbang, bayar tunai di tempat, lalu bawa semuanya ke pasar tradisional dan warung makan di kecamatan sebelah. Dia beli telur dari peternak sekitar 2.500 per butir. Dia jual ke pasar dan warung di kisaran 3 margin kecil kan per butir. Tapi volumenya yang bikin beda. Dalam 1 hari keliling, Rizal bisa angkut 1.000 2 kali seminggu, 8 kali sebulan. Keuntungan kotor Rizal bisa nembus 5. Nah, ini yang sering bikin orang bingung. Kok bisa orang yang nggak produksi apa-apa malah dapat lebih banyak dari yang produksi? Jawabannya karena ada sesuatu yang lebih langka dari bahan bakunya itu sendiri, yaitu jalur distribusi yang konsisten dan bisa dipercaya. Petani dan peternak di desa biasanya punya satu masalah besar. Mereka bisa produksi, tapi nggak punya akses langsung ke pembeli akhir. Mereka butuh seseorang yang datang rutin, bayar tepat waktu, dan bisa diandalkan. Posisi pengepul itu kayak pipa air bersih. Airnya udah ada di sumbernya, tapi tanpa pipa, air itu nggak sampai ke rumah-rumah. Dan orang yang bangun pipanya, dia yang dapat bayaran dari setiap tetes yang lewat. Banyak orang di desa yang akhirnya kaya bukan karena punya lahan paling luas, tapi karena mereka menguasai arus barang. Mereka tahu siapa yang punya produk, siapa yang butuh produk, dan mereka berdiri di tengah aliran itu. Ini adalah bentuk paling murni dari konsep yang kita bahas di awal. Mengambil posisi di aliran ekonomi yang sudah berjalan. Lu nggak perlu bikin aliran baru, lu cuma perlu berdiri di titik yang tepat.